لا إله إلا الله لا إله إلا Baik, teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah mepet ya, karena ini kita nggak praktek dulu, langsung ke tafsirnya. Tolong dibuka Al-Qur'annya supaya tafsirnya tambah banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Perhatikan. Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Kita sudah mencoba secara terus-menerus memperbaiki bacaan kita ya. Perbaikan makhraj maupun tajwidnya sudah kita laksanakan tadi. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesi kedua kita mari sama-sama membaca tafsirnya, penjelasan ayat yang kita baca tadi. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya ya, yang kita baca tadi masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yakni alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Kaum muslimin senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong ya, penolong, dan Allah sebaik-baik memberikan perlindungan ya. Inilah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin punya semangat, punya kekuatan, dan ini yang menjadikan kaum muslimin bisa mendapatkan keunggulan dan kemenangan, punya rasa ta'alluq, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, maka mereka kembali dengan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan karunia yang besar. Faraja'u bi ni'matis salamati wa fadlil ajri wat thawab. Ya, mereka kembali dengan mendapatkan nikmat keselamatan, wa fadlil ajri, dan keutamaan pahala wa thawab. Inilah keunggulan orang-orang beriman. Kembali dari peperangan tetap mendapatkan apa? Kemuliaan ya, tetap mendapatkan janji Allah pahala yang besar ya. Peperangan di dalam Islam itu menang kalah tidak ada ruginya ya. Jadi menang dapat kemuliaan, kalau terbunuh dalam peperangan itu mendapatkan apa? Syahid. Yang beberapa pertemuan kemarin sudah kita bahas bagaimana keistimewaan dan kemuliaan orang yang meninggal dalam syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan habis untuk diceritakan dan dibahas, subhanallah. Lam yamsashum su'un, ya mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Elam yanalhum makruhun au adza, mereka ya tidak ditimpa atau tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, au adza, atau penyakit, atau apa namanya, keburukan. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang mukmin itu mengadakan sebuah peperangan itu tujuannya bukan untuk mencari apa-apa, akan tetapi mereka mencari ridha Allah ya. Jadi orang-orang mukmin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjadi motivasi mereka bukan ingin mendapatkan apa? Jabatan maupun harta. Wattaba'u ridwanallah. Ya, mereka mengikuti ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih memotivasi ketimbang tujuan harta dan kekuasaan. Ya, dulu waktu Indonesia dijajah Belanda selama berapa abad itu? Kalau dalam sejarah itu 3,5 abad. Ya, itu yang paling mudah untuk kita ingat. Setelah itu dijajah siapa? Jepang, ya, Portugis juga. Kira-kira apa yang kemudian menyebabkan Indonesia menjadi merdeka? Coba. Dari sisi senjata kita jelas kalah, ya. Waktu Belanda datang ke Indonesia itu sudah membawa pesawat kan mereka, bom juga sudah punya, ya, alat-alat canggih sudah ada. Kalau orang Indonesia pakai apa? Bambu yang runcing, bambu diruncingin. Nah, tapi ternyata bisa mengusir mereka. Apa penyebabnya? Karena pada waktu itu para ulama kita, ya, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada para santrinya, kepada kaum muslimin untuk mengusir mereka dengan semangat takbir Allahu Akbar. Ya, itu semangatnya. Karena yang dicari keridhaan Allah. Tapi kalau tujuannya mencari kekuasaan, mencari harta atau mencari apa, belum tentu Indonesia bisa merdeka. Maka di dalam preambul Undang-Undang 45 itu bunyinya gimana? Dengan berkat rahmat Allah Subhanallah. Ya, alhamdulillah kita punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang mereka masih ikhlas dalam memperjuangkan tanah airnya. Itu ternyata yang membuat spirit, ya, bangsa Indonesia bisa merdeka karena dipimpin oleh para ulama amilin, ulama-ulama yang ikhlas dalam memperjuangkan agama dan memperjuangkan negaranya. Masya Allah, ya. Aina ridwanallah alladzi huwa sabilus sa'adati fid dharain. Ya, mereka itu ingin memperoleh keridhaan Allah, ya. Alladzi huwa sabilus sa'adah. Ridha Allah itu adalah jalan untuk mencapai apa? Keberuntungan, sa'adah. Ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan mereka tetap terus termotivasi. Ya, subhanallah. Nilai-nilai ini harus kita pertahankan sampai hari ini harusnya. Jadi kaum muslimin itu sampai hari ini harus mempertahankan nilai-nilai seperti ini. Ya. Jadi apa saja yang dilakukan, ya, terkait dengan berjuang membela agama Allah itu bukan karena apa-apa, tapi ingin apa? Mencari ridha Allah fid dharaini, ya, di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ya. Jadi harus kita tangkap nilai-nilai yang ada di dalam ayat ini. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah, ya, mempunyai karunia yang besar. Masya Allah. Dzu ihsanin azimin 'alal ibad. Allah memiliki kebaikan yang agung, yang luar biasa 'alal ibad, ya, atas hamba-hambanya. Subhanallah. Ya, nilai-nilai ini yang harus tetap kita pertahankan sampai hari ini dalam membangun negara, dalam membangun bangsa. Kaum muslimin punya landasan yang luar biasa diajarkan oleh Al-Quran, ya. Baik, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan, ya, yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya. Sebelum ayat ini ada ayat yang berbunyi qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ini kerjaan syaitan, memprovokasi, ya, orang-orang yang baik supaya takut dalam menghadapi musuh. Sampai hari ini juga masih terus, ya,
berlaku seperti itu berjalan mereka, menakut-nakuti, ya, memprovokasi agar kaum muslimin lemah, agar para sahabat itu lemah. Mereka membuat apa? Rekayasa-rekayasa. Innama dzalikumul qail, ya. Jadi sungguhnya apa namanya? Mereka yang berkata innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, ya. Untuk apa namanya? Mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan kalian. Kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi ada memang mata-mata dari mereka, ya, orang-orang musyrik, ya, yang melontarkan kalimat-kalimat yang tujuannya untuk apa? Melemahkan kaum muslimin, melemahkan para sahabat pada waktu itu. Itu hal yang biasa dalam peperangan. Jadi dikirimkan orang-orang yang kira-kira tahu kelemahan kaum muslimin dan menyebarluaskan isu. Kemarin kita bahas isu hoax, ya. Jadi berita-berita palsu disebarluaskan agar apa? Membuat kaum muslimin kecil hati. Makanya di sini biqasdi tasbitil azaim wa asyaiton, ya, tasbitil azaim, dengan tujuan menanamkan perasaan lemah atau melemahkan kaum muslimin. Siapa dia? Wa asyaiton, dia adalah asyaiton yukhawwifukum awliya'ahu wa hum al-kuffar, ya. Dia adalah syaiton yang menakut-nakuti kalian, ya, dengan kawan-kawan mereka, dengan kawan-kawannya. Wa hum al-kuffar, mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, ditur ibuhum, agar kalian menjadi gentar menghadapi mereka. Subhanallah. Ini juga cara musuh-musuh Islam memang seperti itu dari dulu, dari semenjak Rasul berjuang dengan para sahabat. Ada dari pihak musuh itu yang berusaha untuk melemahkan azam, ya, keinginan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya. Masya Allah, ya, ini kita harus mampu mengambil pelajaran. Hari ini juga seperti itu, ya, bahwa pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam itu dengan berbagai cara melemahkan agar kaum muslimin itu senantiasa lemah, ya. Dan kita harus paham dan sadar sesadar-sadarnya, ya, bahwa tidak akan rela, ya, orang di luar Islam itu kalau melihat kaum muslimin itu mendapatkan keuntungan berupa kemenangan dan kemajuan dalam bidang apapun, ya. Ini kan sebenarnya ayat ini mengingatkan kita, karena ayat Al-Quran itu tidak berhenti, ya, sampai kemudian Rasulullah meninggal, tidak, tapi Quran itu tetap akan hidup terus ila yaumil qiyamah. Jadi penjelasan itu akan terus sesuai dan selalu relevan dengan apa situasi dan kondisi, ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhafuhum wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku. In kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Jangan takut kepada musuh, tapi takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Jadi rasa khauf kepada Allah itulah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya. Nah, makanya banyak pendapat, ya, pendapat di sana sini. Kalau kita ingin menang harus begini begitu, padahal kita punya konsep Al-Quran yang luar biasa, ya. Kita boleh takut kepada musuh-musuh Islam, tapi bangunlah ketakwaan kepada Allah. Itu cara untuk mendapatkan kemenangan. Fala takhafum wa la tarhabuhum fa inni, ya, mutakaffilun lakum bin nasri alaihim, ya. Jadi kalian jangan takut, ya, jangan gentar.
Sesungguhnya aku ya Allah Subhanahu wa taala menanggung untukmu bin nasri alaihim, dengan pertolongan mengalahkan mereka. Ya, lagi-lagi di dalam perjuangan ya dalam membela agama Allah itu nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang paling diharapkan. Karena di dalam keyakinan kita bahwa apapun ya yang didapatkan oleh kita ya kebaikan kemenangan itu karena atas dasar pertolongan Allah. Termasuk tadi yang sudah saya sebutkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, Indonesia bisa merdeka atas berkat rahmat Allah. Tapi ternyata itu banyak yang menyelewengkan. Ya, banyak yang menyelewengkan kata-kata tersebut. Ya, bahkan ada pihak-pihak yang kurang mengakui. Bagi kita jelas ya, karena kemenangan itu nasrum minallah. Kemenangan dalam mendapatkan kemerdekaan pasti itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebenarnya itu kalau direnungkan itu ya tidak boleh mengabaikan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin di Indonesia ini. Karena undang-undang dasarnya bunyinya seperti itu. Berkat rahmat Allah, jelas itu kita hafal ya. Maka kita harus kembalikan itu ya, kembalikan kata-kata itu dengan apa? Sebagai kaum muslimin ya dalam membangun bangsa dan negara ini tentu saja harus berdasarkan apa? Nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita harus perjuangkan. Dan kalau lihat Pancasila itu kelima-limanya itu kalau kita cek di dalam Al-Quran ketemu nggak? Ada nggak? Ada semuanya dalam Al-Quran. Kalau kita cek dari mulai sila pertama sampai akhir itu ada semua dalam Al-Quran. Subhanallah ya, makanya kalau kita konsekuen dalam melaksanakan 5 sila itu ya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya ada. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam perwakilan ya, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa kita itu, kalau lupa nanti dianggap anti NKRI nanti. Kita masih harus tetap mengingat itu Pancasila ya. Subhanallah. Karena itu waktu dirumuskan itu ya itu sudah merupakan satu konsensus ya, kesepakatan dari para pakar ya. Dan yang paling mendominasi ya dari tokoh-tokoh Islam ya, tokoh-tokoh Islam. Maka jangan sampai dicederai itu, diperjuangkan ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ya. Walakin khafu in kuntum mu'minin. Akan tetapi takutlah kalian kepada Allah jika kalian itu mukminina haqqan ya, betul-betul orang-orang mukmin ya, yang jujur, yang benar. Antaqsa amri fatahmiku. Kalau kalian semuanya durhaka kepada perintahku, perintah Allah, maka kalian akan binasa. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian mengkhianati undang-undang Allah Subhanahu wa taala, yang mengkhianati, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bisyaiton ya, ini ada pendapat yang dimaksud syaiton di situ adalah ya, siapa ini? Ya, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Jadi ternyata ini ada pendapat mengatakan yang dimaksud syaiton di situ adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i atau al-Ashju'i. Ini nama seseorang ya. Alladzi arsalahu Abu Sufyan ya, liyafbitil muslimin ya, liyusbitil muslimina ya, yang mana Abu Sufyan mengutusnya, menyuruhnya agar melemparkan kalimat-kalimat yang tujuannya melemahkan kaum muslimin. Jadi
Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah. Kenapa Nu'aim bin Mas'ud al-Asju'i ini disebut syaiton? Karena dia perilakunya kayak setan. Itu. Jadi perilakunya seperti setan. Jadi nama orang, ada yang berpendapat ya, wal murad bis syaiton Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i atau al-Asju'i alladzi arsalahu Abu Sufyan liyuthbitil muslimin, ya, untuk melemahkan kaum muslimin. Subhanallah. Jadi kelakuannya, perilakunya ya kayak setan memang ya, karena dia memprovokasi, membuat berita-berita hoax ya, kemudian menghina kaum muslimin ya. Bahkan hari-hari ini kita disibukkan dengan perilaku seseorang yang menuduh bahwa Islam itu apa itu katanya, agama yang menindas ya. Masya Allah, kita tahulah semuanya ya, agama yang menindas, agama yang radikal ya, agama yang menghalang-halangi budaya ya. Masya Allah, dikaitkan dengan itu. Zaman dulu juga ada orang model seperti itu, juga ada ya. Sampai kapanpun juga akan ada. Maka kita harus cerdas dalam mensikapinya ya. Orang-orang seperti itu provokator namanya, itu pemecah belah. Karena Nu'aim bin Mas'ud al-Asju'i ini juga pemecah belah. Jadi dia masuk ke kalangan kaum muslimin sambil meniup-niupkan berita-berita hoax ya. Untuk apa tujuannya? Menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti para sahabat ya. Masya Allah, kalau kita baca sejarah, baca ayat Quran itu jadi apa ya? Jadi kita enggak keder, enggak kaget. Oh iya, ternyata zaman dulu juga orang-orang yang berperilaku seperti itu juga ada. Sekarang pun juga ada. Ya. Tujuannya apa ya? Ini melemahkan kaum muslimin ya. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Ya, ya, mereka nggak akan berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah di sini maknanya adalah perjuangan membela agama Allah dilemahkan dengan statement-statement mereka. Dari dulu juga sudah ada, ya, sampai hari pun juga ada. Qala Abu Hayyan wa innama nusiba ila syaitan li'annahu nasyi'un an waswasatihi wa iqwa'ihi wa ilqa'ihi. Itu ya. Jadi Abu Hayyan mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada syaitan karena memang kelakuannya, perilakunya dalam membuat kekeliruan, kesalahan dan menggoda manusia ya, seperti syaitan, sama kayak setan. Jadi perilakunya seperti setan ya. Jadi membuat propaganda yang kemudian dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Masya Allah, dulu di Aceh pernah ada apa itu, orang Belanda yang pura-pura Islam, siapa namanya? Snoop Horkonya. Siapa namanya? Snoop, orang mana dia? Orang Belanda. Mondok di Mekah berapa tahun? 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun dia mondok belajar di sana. Tujuannya untuk apa? Mencari kelemahan kaum muslimin. Subhanallah. Sabar sampai 8 tahun. Masya Allah. Udah antum mondok 4 tahun aja sudah nggak betah. Padahal antum yang antum mencari ridhaan Allah. Udah pengen nikah aja itu belum selesai juga. Senuk orgonya ke Mekah sampai 8 tahun, tujuannya nggak benar. Tujuan nggak benar saja dia betah, sabar gitu loh. Ini pelajarannya di situ. Sampai akhirnya diambil menantu orang Aceh kan, dianggap ulama besar di Aceh dan namanya diganti nama Islam. Masya Allah, sampai sebegitu orang itu ya. Jadi sampai bertahan 8 tahun dan ditambah lagi perjuangannya. Banyak akhirnya kaum muslimin yang akhirnya tertipu oleh perilaku dia.
Tapi kita dalam keyakinan kita masih saja kita berhusnudzon kepada Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah makarnya jauh lebih hebat. Nah, gitu. Ya, ini sebagai optimisme kita dalam perjuangan itu enggak boleh kita putus asa, pasti ada jalan. Buktinya apa? Indonesia bisa merdeka dibimbing oleh para alim, ulama, para santri, masyarakat yang bergabung dalam perjuangan juga banyak dibimbing oleh para ulama, akhirnya mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Ya, ini cara kita mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena perjuangan Nabi dan para sahabat itu dilanjutkan oleh perjuangan siapa? Para alim ulama, para asatid, para alim ulama, para DKM masjid. Ya, ini harus paham bagaimana sejarah dahulu dan kemudian menjadi pelajaran penting untuk kita terapkan di masa sekarang. Masya Allah. Ya. Wala yahzunkan ladina yusari'una fil kufr. Ya, ini perintah Allah, ya, anjuran Allah, perintah Allah SWT. Janganlah kamu disedihkan, ya, oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Segera menjadi kafir. Orang-orang yang pengen, ya, cepat dalam masuk dalam lingkaran kekufuran. Ya. Kata-katanya yusari'una fil kufr. Ya, ternyata untuk menjadi kafir ini harus ada persaingan juga, ya. Kan sara'a yusari'u. Jadi berapa itu? Berlomba-lomba, kan? Berlomba-lomba untuk menjadi kafir. Yusari'una fil kufr. Ya. Nah, sikap orang-orang kafir seperti itu, orang seperti itu jangan membuat engkau sedih. Jadi Allah SWT mewanti-wanti kepada Rasulullah, nggak usah sedih. Nah, gitu. Nggak usah sedih dengan perilaku sebagian orang-orang itu. Ya. Makanya di sini adalah tasliyatun lin Nabi. Ya, ini adalah tasliyah. Apa artinya? Tasliyah apa artinya? Hiburan. Tasliyah itu artinya menghibur siapa? Menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dihibur? Ya iyalah, ya, jadi beban yang dibawa oleh Rasul itu beban yang sangat berat, ya, karena tidak mungkin orang biasa bisa kuat membawa risalah Islam, Al-Quran. Coba kita renungkan ini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu gunung yang menerima itu akan meleleh batu-batu itu. Ya, akan gelundung istilahnya, ya. Ya. Ya, akan pecah gunung itu karena takut, ya, saking takutnya. Kalau begitu beban yang oleh Rasul sungguh sangat luar biasa. Beban dakwahnya sangat luar biasa, membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya tasliyah menjadi penting. Tasliyah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, kau nggak usah merasa sedih. Nah, nggak usah sedih, nanti saya akan mengawal, gitu kira-kira, ya. Jadi Allah yang akan mengawal langsung. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita dalam berdakwah juga seperti itu, ya. Jangan cengeng, ya. Jangan cengeng. Kalau mereka yang mendakwahkan kebatilan saja mereka berani, nah kita dalam mendakwahkan kebaikan harus lebih berani. Ya, jangan sampai kalah. Ya, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang membawa misi kebatilan. Karena kebenaran akan nampak, ya. Ya. Ketika kebenaran datang nampak, maka kebatilan akan lenyap. Wa zahaqal batil, ya. Innal batila kana zahuqa.
ini juga tasliyah untuk kita ya, tasliyah untuk kita sebagai para dai ya, para penyeru kebaikan. La tahzan wa la tata'allam ya Muhammad. Ya, jangan kau merasa sedih, sakit wahai Muhammad. Liulaikal munafiqina, ya, karena ulah orang-orang munafik itu. Ya, ternyata orang-orang munafik tadi itu ya. Orang munafik itu nampak di luar ya seperti orang-orang beriman, tapi di dalamnya dia luar biasa, menyimpan bara api yang luar biasa di dalam dada mereka. Jadi kebenciannya itu luar biasa di dalam dada mereka terhadap kaum muslimin, tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura bersama Rasul. Coba bagaimana repotnya itu ya menghadapi mereka. Jadi pura-pura seperti sahabat Rasulullah, pura-pura seperti orang-orang mukmin, tapi ternyata dia membawa kebencian yang luar biasa. Itu orang munafik. Contohnya tadi gampang, kayak Senu Orgonya tadi ya. Kalau kita mencontohkan Senu Orgonya, kira-kira ditangkap enggak sama orang Belanda? Enggak lah, dalam sejarah kita sudah terkenal itu ya. Enggak ya, itu sudah maklum lah, sudah semuanya maklum ya. Masya Allah ya. Alladzina yubadiruna nahwal kufri bi aqwalihim wa af'alihim. Badara yubadiru. Ya, mereka itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk kafir ya. Aqwal kufri ya, disebutkan yusari'una yubadiruna nahwal kufri bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan-ucapan mereka dan perilaku dan perbuatan mereka ya. Jadi ucapannya, perbuatannya mereka ya menunjukkan bahwa mereka itu berlomba-lomba untuk meraih kekafiran ya. Yusari'una fil kufri ya. Masya Allah ya. Kalau kita wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Itu bedanya. Kalau orang mukmin ya yusari'un ya. Jadi berlomba-lomba juga, tapi untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Tapi orang-orang munafik ya, mereka berlomba-lomba untuk menuju kekufuran. Masya Allah, sama-sama berlomba ya. Jadi ya akan terus berlaku terus antara penyeru kebatilan dan penyeru kebaikan itu bersaing. Nah, gitu ya, sampai hari ini. Ya, maka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan jangan sampai kalah ya. Ya, persaingannya jangan sampai kalah dengan berbagai cara yang harus dilakukan. Wala tubali bima yadhhiru minhum min atharil kaidi lil Islam wa ahlihi. Jangan kau pedulikan ya apa-apa yang mereka tampakkan ya, tipu daya mereka ya untuk mengelabui dan melemahkan Islam dan pemeluknya ya. Udah jelas, nggak usah dipeduli, nggak usah terlalu dipeduli, tapi tetap harus memasang strategi ya. Jadi kalau terlalu dipikirin gitu sehingga tidak lagi sempat untuk membuat strategi, ini jadi masalah juga. Kita juga seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam berdakwah menyampaikan kepada kebaikan ya, perilaku musuh ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu harus kita waspadai juga, tapi jangan tenggelam di situ. Jangan terlalu tenggelam di situ sehingga kita tidak sempat lagi menyusun strategi yang lebih hebat. Itu kan biasanya begitu. Kalau ada persoalan itu, orang kalau hanya berfokus pada persoalan saja itu berbahaya, karena nggak sempat lagi menyusun strategi untuk mencari solusi-solusi. Nah, ini ada pelajaran bisa kita ambil ya. Jangan terlalu dipeduliin ya. Ya dipikir jangan terlalu dipeduliin ya. Karena itu akan menyita waktu. Nah, kemudian innahum la yadurrullaha syai'a. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu tidak ya sekali-kali dapat memberi madarat kepada Allah sedikit pun ya. Karena mereka tidak akan bisa memberi madarat ya
keburukan kepada Allah. Innahum bikufrihim la yadurrullaha syai'a. Dengan kekufuran mereka itu tidak sedikit pun membuat kemadaratan bagi Allah. Iya. Jadi Allah mah enggak ngefek ya dengan kekufuran mereka. Tapi kita sebagai kaum muslimin ya mesti tetap terus berjuang, dan peluang mendapatkan pahala kebaikan itu bisa kita raih dengan apa? Dengan berjuang membela agama Allah. Iya. Jadi ternyata kesempatan yang Allah berikan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berjuang? Ya, karena dalam ranah perjuangan itu kita mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita ngapal, ada lupa, ada salah, terus kemudian kita murojaah, kita perbaiki, ada pahala enggak di situ? Banyak pahala. Harus kita pahami itu. Kenapa yang ngafalin Quran kadang-kadang lupa? Ya, lupa itu bagian dari apa? Ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang ngafalin Quran itu nggak ada ruginya, karena kalau dia lupa kemudian murojaah pun menjadi peluang dapat apa? Pahala. Jadi intinya berproses. Makanya dalam ngafalin Quran itu kita nggak boleh mengucapkan nasaitu, kan? Nggak boleh. Yang boleh mengucapkan apa? Nusi tonusina, dilupakan. Ya, dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lupa itu bagian dari nikmat juga ternyata. Jangan salah paham kita. Coba kalau kita nggak dikasih lupa, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dari mulai kita hidup sampai hari ini, ingat terus, gimana yang terjadi kita? Stres berat. Iya. Untung aja ada lupa. Nah, begitu. Tapi bagi yang penghafal Quran jangan sengaja untuk dilupai. Bagaimana itu sengaja dilupain? Ya tidak menyempatkan waktunya. Waktu murojaah hanya sekedarnya, dan kalau ada waktu nganggur baru murojaah, itu namanya sengaja ngelupain itu. Yang nggak sengaja itu kalau sudah berusaha untuk murojaah, menyempatkan waktunya pula untuk murojaah, tapi masih lupa. Nah itu yang mendapatkan makfu dan ampunan dari Allah. Tapi bagi yang sengaja tidak mau meluangkan waktu, bahkan seenaknya ngaturnya waktu, kemudian dia lupa, termasuk yang sembrono kalau begitu. Gitu, ya, paham? Insya Allah ya. Jadi ke situ ya. Innahum la yadurrullaha syai'a, innahum bikufrihim la yadurrullaha syai'a wa innama yadurruna anfusahum. Akan tetapi kekufuran mereka itu, kemunafikan mereka itu membuat madarat bagi dirinya sendiri. Justru kekafiran, penentangan mereka, kedurhakaan mereka itu mendatangkan madarat bagi mereka sendiri. Yuridullah alla yaj'al lahum hadzan fil akhirah wa lahum adzabun adzim. Ini. Jadi Allah menghendaki atau berkehendak ya, alla yaj'al lahum, tidak akan memberi sesuatu di akhirat, hadzan fil akhirah. Jadi mereka tidak dapat bahagian di akhirat ya. Yuridu ta'ala bi hikmatihi wa masyiatihi alla yaj'al lahum nasiban minats thawab fil akhirah. Ya, Allah menghendaki dengan hukumnya, keputusannya, kebijaksanaannya ya, dengan kehendaknya ya, bahwa mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat kelak. Orang-orang munafik tadi, orang-orang musyrik ya, kafirin tadi yang menghalangi dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya, bahkan membuat makar-makar dan berita-berita hoax untuk melemahkan kaum muslimin, justru itu membuat madarat bagi mereka sendiri ya. Allah yaj'ala lahum nasiban minat thawabi fil akhirah, justru di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Walahum adzabun adzim, yang lebih mengerikan lagi bagi mereka adalah ancaman azab yang besar. Walahum fawqal firman minat thawab
adzabun adzimun fi nari jahannam. Ya. Jadi mereka haram untuk mendapatkan pahala. Tidak mungkin, karena pahala dan kebaikan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang punya iman. Kalau nggak punya iman, dia kafir, ya nggak ngefek sama sekali. Pahala itu nggak akan nyentuh mereka. Ya, adzabun adzimun fi nari jahannam. Mereka akan mendapatkan azab dan hukuman yang sangat menyakitkan, azab yang besar, yaitu dijebloskan dalam penjara jahannam khalidina fiha. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca tadi menjadi pengingat bagi kita semuanya, ya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk terus, ya, belajar memahami Al-Quran agar supaya kita punya pemahaman yang benar, dan kita mohon kepada Allah agar bisa melaksanakan pesan-pesan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adzan wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.